Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Atahira Rusadi, NIM C1 C020080 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desain riset. Berikut materinya. Yang pertama ada pengertian desain riset. Riset desain atau desain riset terdiri dari dua kata yang memiliki makna terpisah, namun menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam metodologi penelitian. Sesuai dengan etimologi, riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research yang berarti penelitian, dan desain dari kata desain yang berarti rancangan atau pola. Jadi, riset desain adalah sebuah rancangan penelitian. Desain riset biasa disebut juga dengan desain penelitian, yang merupakan rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian adalah model satu metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian. Desain penelitian ditetapkan berdasarkan tujuan dan hipotesis dari penelitian itu sendiri. Lalu berikutnya ada beberapa pengertian dari desain riset menurut para ahli. Yang pertama ada SILEN, yaitu merupakan desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian. Yang kedua ada Lincoln dan Kuba yang mengemukakan sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsur masing-masing. Yang ketiga ada dari Umar, yaitu suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif. Dan yang keempat ada dari Macmillan dalam Ibnu Hajar, yaitu rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Berikutnya ada tujuan dari desain riset. Tujuan desain riset sendiri itu ada tiga. Yang pertama, studi kasual yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel. Yang kedua, studi korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti atau menjawab pertanyaan sejauh mana itu berpengaruh. Lalu yang ketiga ada studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bagaimana, dan kapan, serta berapa banyak. Lalu berikutnya ada ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Desain-desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Lalu berikutnya ada jenis-jenis desain riset. Yang pertama ada desain penelitian eksperimental. Menurut Arifin, penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Lalu yang kedua ada desain penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Lalu yang ketiga ada desain penelitian eksplanasi. Merupakan objek telaahan penelitian eksplanasi atau explanatory research adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini tentu ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan antar konsep. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel
untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya. Berikutnya yang keempat, desain penelitian studi kasus. Studi kasus menjadi metode paling sesuai untuk fase penyelidikan dari sebuah penelitian karena mengedepankan survei dan proses historis sebagai jalan untuk penjelasan yang bersifat sebab akibat atau kausalitas. Meskipun demikian, metode studi kasus hanya merupakan persiapan metode penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguji suatu masalah. Lalu kelima, ada desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian deskriptif atau descriptive research yang biasa disebut juga penelitian taksonomik dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Lalu berikutnya ada manfaat desain riset. Adapun manfaat dari desain riset yaitu 1. Terkait dengan identifikasi atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Dan kedua, menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Lalu yang terakhir ada proses membuat desain riset. Desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, manfaat atau kegunaan penelitian. 4. Kajian pustaka dan kerangka pikiran. 5. Jenis atau pendekatan penelitian. 6. Sampel penelitian. Dan 7. Teknik pengumpulan serta analisis data. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.